Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Muharamsyah. Saya dari kelas 10 IPA. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman hayati. Ini dia nama-nama kelompok saya. Ada Siva Anggraini, Amelia Putri, Jalma Muklis Sulistyo, Muhammad Dafa Arafi, Fadri Muharamsyah. Keanekaragaman hayati. Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati terbentuk dari keseragaman dan keberagaman sifat atau ciri makhluk hidup. Frasa keanekaragaman hayati sendiri sering pula disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas ini dapat kita temui di sekitar kita. Berbagai makhluk hidup yang kita temui menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan antar makhluk hidup yang saling menyeimbangkan. Tingkat keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman tingkat gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Gen terdapat di dalam buku kromosom. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun di antara banyak populasi, atau variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya, bunga mawar merah, bunga mawar putih, dan bunga mawar kuning. Contoh lainnya pada manusia adalah variasi bentuk hidung, warna kulit, golongan darah, dan bentuk rambut pada manusia. Pada hewan misalnya variasi bentuk pial ayam yaitu gerigi, biji, bila, dan sumpel. Variasi jenis anjing, anjing bulldog, doberman, collie, herder, anjing kampung, dan sebagainya. Inilah contoh-contohnya. Dua, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah variasi antar spesies di dalam ekosistem. Variasi antar spesies misalnya dalam satu genus, famili, atau tingkatan taksonomi lebih tinggi lainnya mudah diamati daripada variasi dalam satu spesies. Contohnya keanekaragaman tingkat jenis dalam satu genus Panthera yaitu harimau dan macan tutul. Kedua jenis tersebut memiliki ukuran bentuk tubuh, warna tubuh, tipe loreng, dan lingkungan hidup yang berbeda. Contoh lainnya keluarga kacang-kacangan dan kacang kapri, kacang kedelai, kacang merah, dan sebagainya. Itulah contoh-contohnya. 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup atau biotik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan variasi beragam ekosistem di lapisan biosfer. Variasi tersebut terjadi karena komponen biotik dan kondisi abiotik setiap ekosistem berbeda. Misalnya, posisi geografi dan iklim berpengaruh terhadap biodiversitas pada suatu daerah. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah hutan hujan tropis, hutan gurun, dan ekosistem laut. Perkenalkan, nama saya Jalma Muklis Sulistyo, di kelas 10 IPA.
Contoh ekosistem. Jenis organisme yang menyusun setiap ekosistem berbeda-beda. Ekosistem hutan hujan tropis. Misalnya, diisi pohon-pohon tinggi berkanopi, rotan, anggrek, paku-pakuan, burung, harimau, monyet, orangutan, kambing hutan, ular, rusa, babi, dan berbagai jenis serangga. Pada ekosistem sungai terdapat ikan kepiting, ular, dan ganggang air tawar. Keanekaragaman ekosistem di suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor antara lain posisi tempat berdasarkan garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Keunikan keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah tropis, berbeda di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. 1. Persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilewati oleh dua garis hayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis hayal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan di Indonesia. Berdasarkan garis Wallace dan Weber, flora dan fauna dibagi menjadi 3 tipe, yaitu Oriental, Australis, peralihan. Garis Wallace ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Kawasan Wallace meliputi wilayah Sulawesi, Kepulauan Riau, Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Memiliki hewan-hewan khas atau peralihan tidak sama hewan oriental dan hewan australis, misal auna, burung maleo, dan kera hitam. Garis Weber ditemukan oleh seorang peneliti berkebangsaan Jerman bernama Weber. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas 10 IPA. Garis Wallace dan garis Weber ini adalah peta persebaran hewan di Indonesia. Di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yaitu tipe Asiatis atau Oriental. Di Pulau Sulawesi tipe peralihan, dan di Pulau Papua tipe Australis. Daerah sebelah barat garis Wallace. Wilayah Indonesia termasuk ke dalam daerah di sebelah barat garis Wallace, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini ditemukan berbagai jenis fauna oriental. Jenis-jenis fauna tersebut adalah gajah, tapir, badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, dan beruang madu. Tipe fauna oriental dicirikan dengan hewan menyusui yang berukuran besar, berbagai macam kera, dan ikan air tawar. Berikut adalah contoh-contohnya. Daerah sebelah timur garis Wallace. Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace memiliki berbagai jenis fauna Australian, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok, misalnya kasuari, cendrawasih, kakatua, nuri, dan paki. Jenis fauna lainnya yaitu komodo, babi rusa, dan kuskus. Berikut adalah contoh-contohnya. Nama saya Siva Anggreni dari kelas 10 IPA. Daerah peralihan, wilayah Wallace. Daerah peralihan adalah daerah di antara dua garis Wallace dan Weber. Disebut juga wilayah Wallace. Ciri khas berbeda dengan daerah oriental dan Australian. Fauna endemis, yaitu hanya ada di suatu wilayah, misalnya komodo, siamang dan orangutan, babi rusa, anoa, burung maleo, dan rangkong Sulawesi. Contoh gambar anoa, maleo, rangkong Sulawesi, dan lain-lain. Persebaran tumbuhan flora di Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia dalam hal tumbuh-tumbuhan. Daerah di Indonesia yang memiliki jenis tumbuhan terkaya adalah hutan hujan primer daratan rendah Kalimantan dengan 34% dari 100.000 jenis tumbuhan berbiji endemik. Menurut letak geografis persebaran flora dapat dikategorikan berdasarkan wilayah dan karakteristik yang berhabitat di dalamnya, seperti pembagian zona fauna di Indonesia. Alfred Russel Wallace juga membagi persebaran flora menjadi beberapa zona meliputi Indonesia bagian barat, disebut juga Asiatis, yaitu wilayah flora bagian barat disebut sebagai wilayah Asiatis karena memiliki banyak kesamaan dengan jenis flora yang ada di Asia, baik dari segi ukuran, bentuk, dan warna. Daerahnya meliputi Sumatera, bagian Kalimantan, dan Jawa. Yang kedua, Indonesia bagian tengah atau disebut dengan peralihan, yaitu Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara adalah wilayah yang didominasi flora endemik di Indonesia. Zona tengah ini bisa disebut juga zona peralihan. Yang ketiga, Indonesia bagian timur atau disebut juga Australis, yaitu persebaran flora bagian timur meliputi wilayah Maluku dan Papua, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kawasan ini disebut sebagai zona Australis karena memiliki banyak kesamaan dengan flora di Australia. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Pada tahun 2015, IUCN International Union for the Conservation of Nature, sebuah lembaga mendata ancaman kepunahan spesies di dunia, mengungkapkan bahwa terdapat 22.784 spesies di dunia yang terancam punah. Jumlah ini hampir sepertiga dari jumlah spesies yang dievaluasi oleh IUCN. Di situs IUCN tercantum 834 spesies makhluk hidup yang dinyatakan punah. Di Indonesia, beberapa spesies hewan juga dinyatakan punah. Contohnya, harimau Jawa dan harimau Bali. Adapun harimau Sumatera dan beberapa jenis hewan lainnya seperti badak Jawa, kanguru, pohon wondiwoy, macan tutul Jawa, kura-kura hutan, Sulawesi berada dalam status kritis punah. Ancaman kepunahan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Penebangan liar, illegal logging, dan pengundulan hutan. 2. Pencemaran lingkungan. 3. Eksploitasi berlebihan. 4. Pencemaran. 5. Penambangan liar. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Yang pertama, pelestarian secara in situ. Pelestarian ini adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitatnya. Pelestarian ini dilakukan pada makhluk hidup yang memerlukan habitat khusus atau makhluk hidup yang dapat menyebabkan bahaya pada kehidupan makhluk hidup lainnya jika dipindahkan ke tempat lain. Contoh, taman nasional dan cagar alam. 2. Pelestarian secara ex situ. Pelestarian ini adalah pelestarian keanekaragaman hayati, tumbuhan dan hewan dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Pelestarian secara ex situ dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Kebun koleksi. 2. Kebun plasma nutfah. 3. Kebun raya. 4. Kebun binatang. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.